kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang marketing plan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini beralamatkan di Ecovention Building Eco Park, Jalan Lodan Timur nomor 7, RW 10, Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Oh iya, kira-kira Ancol ini kegiatan usahanya apa ya? Ternyata Ancol adalah sebuah kawasan wisata yang melakukan kegiatan usaha di bidang properti dan juga pariwisata. Jadi, tidak hanya di bagian pariwisata saja, melainkan Ancol ini melakukan dua bidang usaha, yaitu di bidang properti dan juga pariwisata. Pendiri atau pemilik PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk itu saham 72% dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, saham sebesar 18,01% dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dan saham sebesar 9,99% dimiliki oleh publik. Jenis dan keunggulan atau kelemahan usaha. Jenis usaha yang ditawarkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol itu adalah di bidang pariwisata. Nah, wisata-wisata yang ada di Ancol itu seperti Dufan atau Dunia Fantasi, Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudra, Taman Impian dan Pasar Seni, dan lain sebagainya. Berikut adalah kelebihan dari Ancol itu sendiri. Yang pertama, harga tiket yang terjangkau. Karena pada hari-hari tertentu seperti Hari Raya Besar Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Imlek, ini selalu ada diskon harga. Terus pada promo weekdays sebesar 100.000 dan promo weekend sebesar 150.000. Yang kedua adalah lokasi Ancol yang sangat strategis, yaitu terletak di pusat industri yaitu Jakarta, sehingga dapat menjangkau semua masyarakat. Yang ketiga adalah fasilitas yang memadai. Yang keempat adalah wahana yang lengkap dan menarik, seperti halilintar, biang lala, kora-kora, dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang namanya sebuah usaha pasti akan selalu ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan Ancol ini sudah saya sebutkan tadi, sekarang adalah kekurangan. Nah, kelemahan Ancol itu adalah kurangnya perhatian dari petugas keamanan wahana bermain yang ada di Ancol. Selanjutnya adalah analisis STP, yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting dari PT Pembangunan Jaya Ancol ini adalah PT Pembangunan Jaya Ancol tidak hanya terdiri dari kawasan pariwisata saja, melainkan terdiri dari beberapa bidang, sehingga dilakukan segmen-segmen berdasarkan kebutuhan, perilaku, dan juga kebiasaan. Yang kedua adalah targeting. Ancol telah menargetkan kawasan mana yang akan dikembangkan, yaitu kawasan pariwisata dan rekreasi, karena yang paling banyak diminati oleh para pengunjung adalah di bidang pariwisata atau rekreasi. Yang ketiga adalah positioning. PT Pembangunan Jaya Ancol memiliki merek atau logo yaitu Ancol Taman Impian, yang berarti apapun bisa ada di Ancol. Kondisi penjualan PT Pembangunan Jaya Ancol ini, laba yang diperoleh didapat dari 3 penjualan. Yang pertama adalah penjualan tiket pada tahun 2018. Pendapatan yang diperoleh sebesar 918,33 miliar. Pada tahun 2019 sebesar 976,27 miliar, naik 6,30%. Untuk pendapatan hotel pada tahun 2018 sebesar 75,66 miliar. Pada tahun 2019 sebesar 102,62 miliar, naik 26,27%. Untuk pendapatan real estate pada tahun 2018 sebesar 23,97 miliar, dan pada tahun 2019 sebesar 10,32 miliar, turun 56,94%.
Strategi pemasaran terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Untuk produk sendiri, PT Pembangunan Jaya Ancol ini bergerak dalam bidang pelayanan dan jasa, terdiri dari pariwisata dan properti. Akan tetapi, lebih dominan ke bidang pariwisata atau rekreasi. Yang kedua adalah price. Tiket masuk Ancol kisaran dari harga 325.000 sampai 350.000, dan di harga ini tiap-tiap tertentu ada diskon seperti promo weekday sebesar 100.000 dan promo weekend sebesar 150.000. Yang ketiga adalah place. PT Pembangunan Jaya Ancol, salah satunya Dunia Fantasi atau Dufan, sudah berada di letak geografis yang sangat strategis, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta, tepatnya di Kota Jakarta Utara. Yang keempat adalah promotion. Strategi promosi Ancol dilakukan 4 cara. Yang pertama itu adalah dengan advertising atau iklan. Yang kedua adalah sales promotion. Yang kedua adalah personal selling. Yang keempat adalah publicity. Kondisi persaingan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini terletak di daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang merupakan kota pusat industrinya Indonesia, sehingga banyak sekali ragam kegiatan usaha atau bisnis yang bergelut di bidang yang sama seperti Ancol. Sehingga Ancol bukan tempat wisata atau rekreasi satu-satunya untuk para pengunjung. Banyak sekali wisata-wisata seperti Taman Safari, Kebun Binatang Ragunan, Waterpark, Trans Studio, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan persaingan yang akan dihadapi Ancol untuk memenangi penjualan. Sehingga tugas Ancol itu sendiri di sini adalah bagaimana ia tetap memenangkan para pengunjung dengan melakukan inovasi terus-terusan. Selanjutnya adalah analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats atau ancaman. Untuk kekuatan yang dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol ini adalah di bidang pariwisata atau rekreasinya. Untuk kelemahan yang terdapat di Ancol ini adalah kurangnya perhatian atau kesadaran tugas kebersihan dan keamanan. Untuk opportunity atau peluang, yaitu letak geologis menjadi sebuah peluang usaha untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, karena PT Pembangunan Jaya Ancol ini berada di kawasan industri terpadat se-Indonesia, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang keempat adalah ancaman. Ancaman yang akan dihadapi oleh PT Pembangunan Jaya Ancol adalah semakin banyaknya persaingan-persaingan yang ada. Berikutnya adalah usulan strategi 4P atau product, price, place, and promotion. Untuk produk, PT Pembangunan Jaya Ancol ini harus melakukan inovasi besar-besaran terhadap produknya setiap hari, karena pada saat ini banyak sekali seseorang atau sekelompok orang ingin membangun sebuah usaha, sehingga PT Pembangunan Jaya Ancol ini jika ingin memenangi persaingan dan memikat para pengunjung, maka harus melakukan inovasi besar-besaran terhadap produknya. Yang kedua adalah price. Harga ditetapkan sebaik mungkin agar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, dengan melihat hal seperti ini, PT Pembangunan Jaya Ancol juga harus pintar dalam menetapkan sebuah harga. Harga juga bisa dimain-mainkan atau diubah-ubah sesuai hari tertentu, dan di saat itulah potongan harga diberlakukan. Yang ketiga adalah place. Untuk place ini sendiri, PT Pembangunan Jaya Ancol sudah sangat strategis, yaitu berada di pusat industri, yaitu Jakarta. Yang keempat adalah promotion.
Promosi yang dilakukan sudah sangat efektif karena menggunakan media iklan. Nah, iklan ini bersifat persuasif, yaitu paling banyak menarik konsumen.